Anda kembali bersama kami. Jadi Bu Nadia, kalau tadi Bu Erlina bilang kalau mau cabut PPKM jangan sekarang karena tahun baru itu semua orang mau keluar rumah. Terus yang kedua tadi apa kebijakan transisi, mungkin kita pertajam di situ. Kebijakan transisi, jangan-jangan kami masih diminta pakai masker nih walaupun PPKM sudah dicabut. Mungkin sekarang sudah ada kisi-kisi di Kementerian Kesehatan sebagai salah satu kementerian teknis. Ya, kita sedang membahas ya. Jadi kita juga mengundang para ahli epidemiologi, kemudian ahli kesehatan masyarakat dan juga dari aspek sosiologi ya, karena kemudian bukan hanya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tapi juga kesiapan masyarakat ya, termasuk nanti dalam proses transisi ini seperti apa. Evaluasi misalnya penggunaan masker, apakah nanti masker ini masih digunakan pada tempat-tempat tertentu atau pada orang yang batuk pilek ya seperti itu harus atau wajib menggunakan masker, atau nanti kalau misalnya memasuki ruangan wajib untuk melakukan pemeriksaan termometer untuk memastikan bahwa seseorang tidak sedang demam dan sebagainya, atau juga kita masih akan menggunakan peduli lindungi seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita harus bangun nih kesadaran masyarakat, kalau dia merasa badannya kurang enak, sakit, tes. Jangan, karena kan kita tahu sekarang keinginan untuk tes COVID itu sudah jauh sangat menurun ya seperti itu. Nah, secara sistematik surveillance tentu tetap kita perkuat seperti surveillance genomik untuk memastikan kalau ada varian baru yang nggak sengaja ketemu, nah berarti ini daerah ini harus kita pantau. Atau kemudian kejadian-kejadian yang mungkin berbeda dari situasi biasanya, misalnya pada satu waktu banyak orang sangat tinggi yang sakit infeksi saluran pernafasan atas, atau nanti kita lihat pola di rumah sakit banyak orang yang sakit tadi mungkin sesak atau sebagainya, tapi tiba-tiba langsung menjadi berat dan diberi pengobatan seperti biasa tidak tertolong. Nah, ini yang kita lakukan sebagai bagian transisi tadi. Pak Diki, kalau menurut Anda kebijakan transisi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini melihat kondisi ya di Indonesia sendiri secara spesifik? Apa yang harus dilakukan? Termasuk tadi timing, Pak Diki, menurut Anda apakah seperti yang disampaikan oleh Presiden ya di akhir tahun ini kita stop PPKM, atau kalau kata Bu Erlina ya jangan tahun ini lah, orang masih kumpul-kumpul di akhir tahun tanggal 31 Desember nanti? Ya, di berbagai kesempatan selalu saya sampaikan bahwa Nataru kan masa yang selalu rawan ya, karena penyebaran virus kan selalu berkorelasi, terutama karena ini patogennya ada di udara ya, dengan meningkatnya mobilitas, yang artinya ya Nataru adalah masa rawan. Betul sekali sampaikan Bu Elina ya. Jadi kita kan sebetulnya PPKM ini berakhir tanggal 9 Januari, jadi saya selalu menyarankan tunggu saja sampai 9 Januari untuk nanti kita evaluasi. Nah, adapun nanti di masa transisi, meskipun misalnya nanti dicabut oleh pemerintah, misalnya jadi PPKM, nah di banyak negara, termasuk di Australia ini sebagai perbandingan saja, itu diganti dengan tetap ada sebetulnya upaya beri informasi termasuk panduan pada publik tentang situasi dan respon yang dia harus lakukan. Sebagai contoh misalnya di Queensland, dia menerapkan lampu lalu lintas di 3 warna, sehingga ketika merah berarti ada gelombang, walaupun kecil. Yang hijau ya berarti ya situasinya aman, aktivitas segala macam. Nah, ini juga sebetulnya di Kanada juga kurang lebih seperti itu. Jadi di masa transisi ini, atau masih misalnya nanti PPKM-nya akan masih berlaku sebentar lagi sebelum dibuat satu kebijakan baru, sekali lagi yang harus diperkuat selain ada mekanisme tadi informasi dan juga respon di publik dan semua pihak, juga meningkatkan ya modal imunitas. Karena sekali lagi modal imunitas yang 3 dosis atau primer itu tidak memadai merawan subvarian yang saat ini ada. Apalagi saat ini kita para peneliti global security nih, termasuk saya nih, kemarin kita diskusi tentang China, salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah lahirnya varian atau subvarian baru yang itu sangat sulit dihindari dengan infeksi yang ratusan juta seperti itu. Nah, artinya kita juga harus siap di kebijakan yang baru nanti misalnya dibuat, bagaimana kira-kira bisa merespon potensi krisis yang juga bisa terjadi. Kalau di Komisi 9 sendiri akan seperti apa
arahan kepada kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan untuk tadi poinnya, seperti Pak Diki sampaikan, memitigasi segala potensi lonjakan atau potensi terburuk ketika kita melonggarkan dengan dicabutnya PPKM. Sudah ada catatan dari Komisi 9 sendiri secara detail? Sebetulnya ya, kalaupun kasusnya melandai, itu bukan berarti pemerintah itu tenang. Artinya dia, ya sudahlah, kita sudah landai kok, udah dicabut PPKM, lalu kita santai dan tidak bekerja apa-apa. Justru kalau pemerintah, kalau dari sisi kami ya, tentu harus mengingatkan betul kok, pemerintah tetap harus waspada dalam situasi apapun, karena kesehatan itu kan itu sama dengan benteng pertahanan terkuat masyarakat kita. Jadi kalau mereka sakit kan repot kita. Nah karena itu yang perlu tentu kita sarankan kepada pemerintah, pertama tentu harus melakukan sosialisasi masif dan massal kepada masyarakat terkait dengan bahaya-bahaya penyakit menular, terutama menular yang seperti ini, ya kan, tiba-tiba muncul dan merebak luar biasa. Kemudian yang kedua, pemerintah tetap harus menyebarluaskan apa yang disebut dengan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Itu tanpa ada COVID seharusnya tetap diterapkan. Mestinya harus ini. Karena pola hidup bersih dan sehat itu misalnya cuci tangan udah ada di situ. Ya, kemudian menghindari penyakit, ya kan, kemudian jaga kebersihan lingkungan dan seterusnya. Itu ada di PHBS. Jadi artinya ada COVID atau tidak ada COVID, pemerintah harus siaga. Ini harus dilakukan. Kemudian kan pemerintah punya namanya program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sekarang ada, itu yang ditingkatkan. Kalau memang betul mau dicabut PPKM-nya, supaya masyarakatnya cerdas gitu. Kemudian tentu dokter, kemudian alat-alat kesehatan, obat, ini tetap harus ditingkatkan jumlahnya. Ingat kemarin, ketika kasus ini berebak tinggi di Indonesia, kita seluruh rumah sakit itu sudah nggak ada lagi tempat. Bahkan Wisma Atlet yang banyak itu tempat ruang-ruang penginapan itu hampir penuh. Ya bahkan sudah pernah hampir penuh dan sudah nggak muat dipindahkan ke tempat lain. Bahkan sudah masuk ke hotel-hotel. Orang ditaruh waktu itu. Rumah sakit itu sampai tenda-tenda di luar. Itu artinya ini kenapa ini sampai begini? Karena memang rumah sakit kita masih terbatas. Apalagi yang spesifik menangani masalah ini. Nah karena itu ini alat-alat kesehatan, dokternya, kemudian obat-obatnya tetap harus disiagakan. Jangan seperti misalnya, oh ini kan sudah landai, ini sudah enggak ini. Tetap saja ada mungkin perhitungan-perhitungan. Misalnya, kalau lagi kalau merombak sekian berarti kita siapkannya sekian. Tentu pemerintah punya perhitungan itu. Nah itu yang menurut saya harus tetap disiagakan. Di samping tentu ada kerjasama lintas sektoral. Misalnya, sekarang merebak di Cina. Apakah orang Cina boleh masuk ke Indonesia? Itu orang imigrasi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Apa yang harus dilakukan ini? Apakah Kementerian Kesehatan mengizinkan mereka masuk? Sementara urusan kita dengan Cina itu, baik hubungan bilateral maupun dalam konteks global itu tidak bisa dipisahkan. Mereka negara penduduk terbesar di dunia, kita negara penduduk keempat terbesar dunia. Ada beberapa hubungan komunikasi ekonomi, komunikasi katakanlah budaya, komunikasi katakanlah kepentingan bilateral lain dengan mereka yang tidak bisa kita hindarkan. Nah karena itu ini semua ya kan kelihatannya sederhana, tetapi menurut saya tidak ada sebetulnya kata bagi pemerintah untuk berhenti memberikan pelayanan terbaik dari bidang kesehatan kepada masyarakat. Itu poinnya. Tapi saya mau ke Bu Erlina. Bu Erlina, apakah perjalanan kita menghadapi COVID-19 dengan segala variannya yang terus bermutasi sejak Maret 2020 sampai nanti mau berakhir 2022 ini sudah memberikan cukup lesson learned, pelajaran-pelajaran yang kemudian kita membuat kita cukup mampu untuk memitigasi segala bentuk potensi ketika terjadi lonjakan COVID-19 dengan varian-varian barunya untuk saat ini dari kacamata Anda? Ya, melihat perjalanan COVID di Indonesia yang kita pernah sampai babak belur, menurut saya sih banyak lesson learn yang kita pelajari dan harusnya dari pengalaman-pengalaman tersebut kita harusnya bisa bersiap-siap. Apalagi tadi Pak Diki juga mengatakan Indonesia ini cukup bagus loh penanganannya sehingga saat ini melandai. Janganlah sampai gara-gara PPKM dilonggarkan akhirnya kita kembali seperti waktu itu. Apalagi sekarang ada varian baru yang sekarang membuat marak kejadian COVID di China, yaitu BF7. BF7 ini salah satu karakteristiknya adalah umumnya tidak bergejala, sehingga orang nggak tahu kalau dia sakit. Nah inilah makanya tadi saya mengatakan at least pakai masker lah. Kenapa? Karena kalaupun nanti BF7 itu saya ingin katakan itu anak turunan dari BA5 dan sekarang 80% lebih varian di Indonesia adalah BA5. Nah, jadi jangan sampai
7 ini ada di Indonesia karena umumnya tidak bergejala, kalaupun bergejala ringan, dan kalau PPKM dilonggarkan sampai tidak pakai masker, nah itu bahaya karena orang nggak bergejala. Kenapa saya katakan bahaya ini? Terutama terhadap lansia. Kita tahu cakupan lansia, vaksinasi lansia booster ketiga kita juga kurang begitu bagus. Nah, ini kalau pada orang seperti Pak Diki, Pak Saleh atau Bu Nadia kan sehat-sehat tuh. Kalaupun tertular nggak akan ada gejala, tapi kalau lansia tidak seperti itu. Jadi makanya saya katakan lesson learned kita adalah pakai masker. Oke, setidaknya. Dan kemudian jangan menutup sama sekali apa-apa yang kita punya. Tadi kalau Wisma Atlet mau ditutup, jangan tutup semua. Fasilitas kesehatan Misalkanlah satu tower. Kemudian juga rumah sakit walaupun sekarang sudah nggak ada pasien COVID-nya, tetap siap-siap. ruang isolasinya tetap disisihkan. Oke, baik. Iya. Baik, selain itu yang menjadi pertanyaan penting bagi banyak orang adalah kalau PPKM-nya beneran dicabut, saya harus bayar nggak sih kalau saya kena COVID-19? Meriksanya tetap harus bayar mahal-mahal nggak sih? Nah itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Kita bahas ya usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.